Selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Di video sebelumnya kami telah berhasil memverifikasi link menggunakan CCDP dan LLDP. Kali ini kita akan mengoptimasi spanning tree untuk redundancy. Yang pertama adalah melihat konfigurasi spanning tree yang aktif, dan yang kedua adalah mengoptimasi spanning tree. Di topologi jaringan ini spanning tree sudah berjalan dengan baik karena salah satu link akan meneruskan paket dan salah satu link lainnya akan memblok paket. Warna kuning ini artinya link ini terblok oleh spanning tree, sedangkan yang hijau dia dapat meneruskan traffic. Untuk membuktikannya kita bisa melakukan verifikasi, klik core 2. Untuk melihat spanning tree, ketikkan show spanning tree. Di sini terlihat untuk VLAN 001 di port G102 yang terhubung dengan core 1 terblok, dan port G103 yang terhubung dengan akses 1 terblok. Untuk VLAN 10 semuanya memformat paket. VLAN 20 port G102 dan 103 juga terblok. Di VLAN 30 port G02 dan 03 terblok juga. Untuk VLAN 100 102 dan 103 juga terblok. Kita bisa melihat di core 1 ketik show run, ketik show spanning tree. VLAN 010 semuanya meneruskan paket, di sini terlihat warna hijau. Kemudian VLAN 20 juga sama meneruskan paket, VLAN 30 sama meneruskan paket semua, kemudian VLAN 100 meneruskan paket semua. Konfigurasi spanning tree tadi terlihat kurang optimal. Sebagai contoh, semua VLAN yang berada di akses 1, akses 2, dan akses 3, ketika dia akan menuju ke server ataupun ke internet, dia harus melalui port G101 karena port inilah yang aktif, sedangkan port G102 karena statusnya terblok, dia tidak bisa melewatkan paket, sehingga terjadi kepadatan di port G101. Untuk itu perlu kita optimasi dengan membagi menjadi dua, di mana VLAN ganjil kita teruskan melalui port G101, sedangkan VLAN genap kita teruskan melalui port G102. Caranya adalah lihat core 1 tadi di sini semua sudah meneruskan paket. Ketikkan configure terminal, ketik spanning tree, VLAN 1, ketikkan tanda tanya. Di sini untuk membuat prioritas kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan perintah priority diikuti dengan nomor prioritas, kemudian menggunakan root. Kita bisa menggunakan dua-duanya. Untuk kali ini kita akan menggunakan priority. Ketikkan tanda tanya lagi. Jadi nomor yang bisa digunakan untuk menggunakan prioritas adalah dari 0 sampai 61440 dengan kelipatan 409. Jadi untuk membuat ini menjadi prioritas pertama, maka gunakan angka 0. Berikutnya juga sama untuk spanning tree, VLAN 10 gunakan prioritas 0. Untuk spanning tree VLAN 30 gunakan prioritas 0 juga. Kemudian kita menuju ke core 2. Konfigur terminal, kemudian ketikkan spanning tree, VLAN 1, prioritinya kita buat 4096. Jadi untuk yang VLAN ganjil dia akan melalui core 1. Kemudian VLAN 30 kita gunakan prioritas 4096 juga. Dan terakhir untuk spanning tree VLAN 10, prioritinya 4096 juga.
Untuk spanning tree VLAN 10 priority 4096. Sekarang untuk verifikasi hasilnya dengan mengetikkan do show spanning tree. Perhatikan untuk VLAN ganjil. Di sini statusnya bukan this is breed. Jadi untuk mengetahui ini prioritas atau enggak, kamu bisa melihatnya dengan kata apakah ada tulisan breed di sini. Di sini juga tidak ada tulisan breed. VLAN 10, VLAN 30 juga tidak ada. Ya, kita lihat di VLAN di core 1. Do show spanning tree. Sekarang di sini ada tulisan bahwa VLAN 1 this is breed is the root. Jadi VLAN 1 akan melewati ini. VLAN 10 juga sama. Ada this is breed. Kemudian VLAN 30 juga sama, this is breed. Jadi untuk langkah pertama setelah selesai yaitu menjadikan core 1 sebagai prioritas VLAN ganjil. Untuk berikutnya kita akan jadikan core 2 sebagai prioritas untuk VLAN genap. Caranya buka core 2, buka terminal, ketikkan spanning tree VLAN 20, prioritinya kita buat jadi 0, kemudian spanning tree VLAN 100, prioritinya juga dibuat jadi 0, ketikkan do spanning tree, ketikkan do show spanning tree. Sekarang jadi terlihat ini menjadi prioritas untuk VLAN 20, yang 100 juga sama. Jadi demikian untuk materi kita kali ini. Kita telah melihat bagaimana spanning tree itu bekerja, dan juga kita telah berhasil mengoptimalisasi spanning tree dengan memisah-misahkan antara VLAN ganjil dan VLAN genap. Jadi bukan hanya satu switch yang menjadi breed.